Berlatar di tahun 1946 di Tiongkok, telah terjadi sebuah peperangan antara pasukan gerilyawan guna menyingkirkan Partai Nasional dan tentara Jepang. Dengan perang yang telah berlangsung sangat lama serta posisi yang sama-sama kuat membuat mereka harus menambah jumlah pasukan guna memenangi pertempuran. Dan saat ini pasukan yang dianggap mampu untuk membalikan keadaan tidak lain tidak bukan adalah pasukan yang berada pada Gunung Menhu, yang karena mereka memiliki jumlah personil yang sangat banyak, tinggal masing-masing dari dua pasukan yang sedang bertarung berusaha untuk bisa mempengaruhi serta meyakinkan agar mau membantu mereka. Tampak seorang penembak jitu di pasukan gerilyawan yang bernama Jian Peng, kita sebut saja dengan Apeng, yang mana keahliannya dalam menembak di atas rata-rata orang. Bahkan dia mampu menghentikan pergerakan tank yang tengah menyerang mereka. Akan tetapi kendaraan tank dari pihak musuh sangatlah banyak hingga inilah yang terjadi. Tampak Jenderal Wu yang terluka akibat basoka yang tadi dilepaskan, hingga sang komandan memberikan sesuatu kepada Apeng agar dia memberikan kepada Dongsang selaku pimpinan dari pasukan Gunung Menhu. Singkat waktu, Apeng sudah berada di sebuah ketinggian untuk melaksanakan misi yang telah diembannya, yang mana markas dari pasukan Gunung Menhu tepat berada di tengah-tengah gunung yang sangat sulit untuk dilalui dengan cara biasa, dikarenakan jalanan yang biasa dilalui orang banyak patroli dari musuh-musuhnya, hingga jalan satu-satunya yang bisa dilakukan tidak lain dengan naas bagi Apeng. Kedatangannya saat ini telah diketahui oleh para tentara, bahkan Dan Niang selaku pemimpin pasukan yang sedang berpatroli sekaligus dia putri dari sang pemimpin, kita panggil saja dengan nama Bening, tampak sedang memberikan sebuah perintah kepada anak buahnya guna menjatuhkan Apeng. Sebagai penembak jitu, tidaklah sulit bagi Apeng untuk mengarahkan peluru ke sasaran yang diinginkannya. Dan melihat aksinya kali ini, Bening segera saja membalas tembakan tersebut. Dan pada akhirnya, Apeng dihadapkan juga kepada Ketua Sang. Bergegas, Apeng lalu memberikan surat yang ditulis oleh Jenderal Wu, yang mana ternyata sang jenderal dengan sang ketua adalah kawan lama. Dan di dalam suratnya, Jenderal Wu meminta Ketua Sang untuk bersama-sama kembali berperang guna menghadapi tentara nasionalis yang telah berkhianat terhadap negara. Saat Ketua Sang tengah mengisahkan sejarah dirinya dengan Jenderal Wu, tampak prajurit yang melaporkan kedatangan tentara nasional dengan Ketua Bandit Gunung Sibagang yang ternyata tengah berkomplot dengan Partai Nasionalis dan orang-orang Jepang. Ini dia pebenguknya. Kita panggil saja dengan Jenderal Aseng dan Tian. Kedatangannya kali ini pun bertujuan sama dengan Apeng untuk meminta San dengan para anak buahnya bergabung dengan Partai Nasionalis untuk menumpas tentara gerilyawan. Mendengar keinginan dari Aseng tentu saja membuat Apeng yang datang seorang diri menjadi berkecil hati kalau San malah lebih memilih Aseng dan Tian, hingga inilah yang terjadi. Keesokan harinya, San beserta dengan tentaranya, Apeng, Aseng, dan Tian menuju ke tempat peperangan guna mencoba melakukan negosiasi agar terjadi sebuah rekonsiliasi supaya tercapai perdamaian dan rakyat tidak lagi menjadi korban. Hingga di tengah perjalanan, Aseng meminta izin kepada San untuk memisahkan diri guna memberitahukan kepada pasukannya agar nanti bisa memberikan jalan bagi pasukan Gunung Menhu. Tiba-tiba tampak sebuah pergerakan di tengah-tengah padang salju yang nampaknya tengah mengintai pergerakan mereka, hingga inilah yang terjadi. Terlihat seorang penembak jitu yang berhasil melukai Ketua San hingga pelurunya tampak menembus tubuhnya.
Beberapa pasukan tampak keluar dari tumpukan salju hingga terdengar berondongan peluru yang tidak bisa dihindari lagi. Apeng yang tengah berusaha untuk menembak musuh yang menyergap terpaksa mengurungkan niatnya guna membalas manakala dia mendapati seragam yang telah dipakai ternyata seragam dari tentara gerilyawan. My God, dia berada pada posisi sulit saat ini. Tiba-tiba dia menemukan sebuah proyektil peluru yang telah mengenai sang ketua. Apeng segera saja ditangkap untuk nanti diadili atas semua kejadian yang telah menimpa. Dan pasukan pun dibagi menjadi dua, yang satu kembali ke Gunung Menhu, sementara yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan ke ujung medan pertempuran. Naas sekali, para tentara gerilyawan nampaknya sudah berpindah tempat hingga yang ada hanya beberapa segelintir orang saja yang nampaknya sengaja ditinggal guna menginformasikan semua keadaan dan kondisi. Sekembalinya Bening ke Gunung Menhu, sang ayah yang sudah menunggu dirinya dan mengetahui kalau lukanya yang sudah parah dan tidak mungkin diselamatkan lagi, Dongsan lalu memberikan kunci harta yang selama ini dia simpan agar Bening nantinya bisa memanfaatkannya dengan baik. Perkara di mana tempat dia memihak nanti, keputusan ada di tangannya. Saat suasana sedang berkabung, tampak Tian yang tengah melakukan sebuah provokasi kepada semua orang agar bisa mengeksekusi prajurit gerilyawan yang mereka tangkap kemarin. Sementara Apeng yang melihat kejadian tersebut pun serta-merta berusaha untuk coba menenangkan situasi yang ada. Bahkan ketiga prajurit itu pun berusaha untuk coba menjelaskan kalau penembakan ketua Shan bukan mereka yang melakukannya. Hingga kejadian itu pun diketahui oleh Bening. Dan pada malam harinya, Aseng yang memang sedang mencari dukungan sebanyak-banyaknya terlihat sedang melobi salah seorang anggota Menhu agar mau bergabung menjadi pengikutnya. Tentu saja dengan iming-iming harta, tahta dan wanita. Liu He berkenan untuk menuruti semua keinginan Aseng, yang ternyata Aseng ini pun mengetahui akan harta peninggalan dari Dongsan, hingga dia menginginkan Liu He untuk menemukan serta memberikan kunci tersebut pada dirinya. Sementara itu, di aula terlihat Bening memiliki sebuah ide guna melihat keteguhan serta kebenaran dari seorang Apeng, hingga dia coba memerintahkan salah seorang anak buahnya guna melakukan sesuatu kepada dirinya. Untung saja itu Apeng. Coba kalau mendapat penglihatan seperti itu, tentu saja Bening percaya akan sifat satria dari Apeng, walaupun dia tetap harus berhati-hati menghadapi dirinya. Keesokan harinya, Bening beserta yang lainnya kembali berpatroli ke desa yang terdekat guna mencari jejak tentara gerilyawan dan memastikan siapa sebenarnya dalang di balik pembunuhan ketua Shan. Terlihat pasukan yang mengenakan pakaian gerilyawan yang tengah menghabisi sejumlah penduduk bertepatan dengan pasukan Bening yang tiba di situ. Hingga inilah yang terjadi. Sesaat dirasa kondisi yang sudah aman, mereka lalu bersiap untuk menemukan siapa saja yang masih hidup serta petunjuk-petunjuk lain yang barangkali berguna. Dan tiba-tiba, my God, ternyata di antara musuh terdapat juga seorang penembak jitu yang mengenakan penutup telinga. Dengan cekatan, Apeng berusaha untuk mengelabui musuhnya. Dan musuh yang sedang terluka, dan dia mengetahui kalau saat ini dia juga menghadapi lawan yang sangat berat. Dengan liciknya malah menyuruh rekannya untuk meninggalkan saja dirinya, hingga pada akhirnya Bening mendapatkan barang yang pernah dipakai oleh sang ayah ketika terjadi penyergapan pada salah satu prajurit yang masih hidup.
Dan ternyata dia adalah seorang kepala desa dari Gunung Sibagang alias anak buahnya Tian. Singkat waktu, rombongan pun bergegas menuju markas Sibagang. Kedatangan rombongan bersamaan dengan sang penembak jitu yang tengah menginformasikan kejadian di desa barusan. Untuk mencairkan suasana dan agar dirasa baik-baik saja, Tian berusaha untuk menyuguhkan makanan serta minuman untuk para tamu. Saat sedang menikmati hidangan, Apeng tidak sengaja melihat seseorang yang tengah menenteng sebuah senapan khusus. Tentu tidaklah sulit bagi Apeng untuk memastikan senapan tersebut adalah senjata yang biasa digunakan dari jarak jauh. Hingga sesaat Peng coba meminta kepada prajurit tersebut untuk melihat senapan yang dibawanya. Dan tanpa bisa dicegah oleh sang prajurit, Peng segera saja mengeluarkan sebuah peluru dari senapan itu. Saat Bening datang, Peng coba menjelaskan kecurigaannya. Dia lalu meminta kepada Bening untuk mengeluarkan serta mencocokkan proyektil yang pernah Peng temukan saat terjadi pembunuhan ayahnya yang dia sudah berikan kepada Bening untuk disimpan. Dan ternyata老许，他想对丹爷图谋不轨，被丹爷给插。 Mendapati anak buahnya tewas di rumahnya sendiri tentu saja membuat gusar Tian hingga dia pun berencana untuk membalas dendam dengan memberikan arak tebu yang sudah diberikan racun. Peng yang mengetahui kalau pastinya arak tersebut beracun segera saja menggantikan Bening untuk meminumnya. Singkat waktu, Peng yang terkena racun disembuhkan juga oleh tabib Gunung Menhu. Dan Bening yang merasakan pengorbanan dari Peng langsung saja mendaulatnya sebagai calon kepala desa kedua dan juga sebagai calon kepala rumah tangga. Mendengar akan keputusan tersebut, tampak beberapa anak buahnya yang tidak menyetujuinya. Bahkan salah satunya beranjak dari aula tersebut. Malam harinya, tampak orang yang tadi kita panggil saja dengan nama Samsul. Terlihat Samsul mendatangi Jenderal Aseng karena saat ini dia tidak merasa puas akan kepemimpinan Bening dan dia memilih bergabung saat ini di bawah Partai Nasional. Bahkan dia juga memberikan kunci harta karun Gunung Menhu dari pintu yang lain, yang mana kunci tersebut pernah dia dapatkan dari Ketua San yang coba untuk mengantisipasi kalau penerus dirinya memimpin tidak sebagaimana mestinya. Dikarenakan sang pembunuh sudah diketahui, pada akhirnya ketika tawanan pun dibebaskan, Peng bahkan menitipkan sesuatu untuk diberikan kepada Jenderal Wu. Malam tahun baru pun akan segera tiba, hingga pos-pos penjagaan pun sudah diinstruksikan kepada semua orang untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan aman, termasuk undangan pun sudah disebarkan. Tampak Jenderal Seng beserta kroni-kroninya mulai mengatur strategi guna merebut secara paksa harta karun dari Gunung Menhu. Malam perayaan pun tiba. Jenderal Seng yang sudah berada di dalam dan Jenderal Wu yang ternyata juga telah tiba guna menangkap para bandit pengkhianat, hingga inilah yang terjadi. Mau tidak mau, Bening terpaksa juga memberikan kunci harta yang dipegang olehnya. Pada akhirnya, pasukan gerilyawan berhasil meluluhlantakkan wilayah terdepan yang dipimpin oleh Liu He hingga mereka terpaksa mundur dari medan pertempuran. Akan tetapi, hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Ternyata pengkhianatan yang dilakukan oleh Liu He telah diketahui hingga semuanya sudah diantisipasi oleh Bening sang ketua.
Sementara Jenderal Seng beserta yang lainnya sudah sampai di depan pintu penyimpanan harta karun. Terlihat tumpukan harta yang memenuhi ruangan tersebut. Hingga tiba-tiba nampak Tian yang melihat di bawah tumpukan harta terdapat dinamit yang siap untuk diledakkan. Dan mamam, akibat dari keserakahan pada akhirnya modar tanpa sempat menikmati harta. Bahkan sang jenderal yang sangat berambisi pun tampak terkubur di dalam aula beserta harta-harta tersebut. Pada akhirnya, Jenderal Wu dan yang lainnya berhasil mengatasi para pengkhianat. Di akhir film diperlihatkan bahwasannya yang memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menghabisi para pengkhianat adalah Samsul. Ternyata selama ini dia hanya berpura-pura saja berkhianat, akan tetapi dialah yang malah menjadi seorang informan atas pergerakan musuh, serta dialah yang menginformasikan siapa saja yang telah berbelot. Dan perkumpulan Gunung Menhu pada akhirnya bergabung juga di dalam partai gerilyawan. Sementara harta yang tersimpan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Dan film pun tamat. Pesan yang boleh kita ambil, jangan coba-coba jadi seorang pengkhianat atau kalian bisa tamat di tempat. Terima kasih saya ucapkan bagi kamu yang sudah menonton. Hingga pada akhirnya saya harus ucapkan Jamek.